kasih, kembali lagi di podcast DPMPTSP Kaltim. Kali ini kita kedatangan tamu bersama teman-teman dari UMKT jurusan Teknik Informatika. Di sesi kali ini kita akan tanya jawab nih sama teman-teman UMKT. Apa sih alasan mereka memilih untuk magang di DPMPTSP Kaltim? Sebelumnya kita kenalan dulu. Oh, iya. Jadi dari UMKT ini magang di DPMPTSP ada berapa orang? Ada 5. Ada 5. Dari ujung dulu kenalan, siapa nama lengkapnya, alamat. Nama saya Herul Huda. Nurul Huda. Panggilannya? Panggilannya Huda. Panggilannya Huda. Asalnya Samarinda. Alamatnya Jalan Sukoharjo di Lembake. Oh iya. Nama saya Muhammad Raihan Elvansyah. Panggilannya? Biasa dipanggil Raihan. Ya. Alamatnya di Lojanan kilometer 1. Oh yes. Samarinda juga ya. Nama saya Iksan Utakwa Takmirata Ihram Nabawi. Iksan Utakwa Takmirata Ihram Nabawi. Panggilannya? Ulangin lagi, siapa? Iksan Utakwa Takmirata Ihram Nabawi. Kamu kan gimana? Kau ulang. Iram. Dia kalau UN agak susah nulis nama panjang kali soalnya. Paling terakhir. Asal Samarinda, Jalan Gunung Tunggal, Lobakung. Oh, Lobakung, saya Lobakung juga. Iya. Oh, Bapak. Tetangga. Saya di Manunggal. Ya, ulang-ulang. Nyangkut. Sebelahnya? Nama saya Muhammad Farad Indullah, asal dari Sangkuliram, merantau mencari ilmu ke Samarinda. Iya. Sekarang ngekos di mana sih? Ngekosnya di Juanda 11 Juanda sebelah. samping kampus UMKT. Biasa aja sudah kementaran. Ngalir aja. Oke, nama saya Muhammad Rahman Hidayat, dipanggilnya Rahman, asal Bontang. Saya ngekos di Polder Air Hitam. Polder Air Hitam. Iya. Berarti sisanya orang Samarinda yang dari luar Samarinda. Ada Sangkuliram. sama Bontang. Sekarang kuliah jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika. Semester Semester 7. Kalian tahu kantor DPMPTSP Kaltim dari mana? Awalnya nggak tahu juga ya Kak. Soalnya pertama kali itu kita kayak memang jalan-jalan aja memang di sini kan taunya di Bausi Rahmat banyak kantor-kantor. Awalnya karena dari kampus ini kayak disuruh cari tempat magang sendiri, kami lewat di sini cari-cari di mana tempat yang bisa menerima kami. Jadi kami ada lewat lah di sini, kayak kami lihat di DPMPTSP, kami masuk dan mencoba untuk daftar magang di sini. Ternyata di sini membuka buat anak-anak PKL seperti kami di sini. Dan kemungkinan dan ibunya baik, kami interest lah pertama kali, tertarik. Karena ibunya yang ramah, jadi kami tertarik apa? Karena kan biasanya ada yang kalau kita daftar gitu ada yang pelayannya tidak ramah, jadi kayak kami malas lah buat masuk ke situ. Jadi karena ibunya ramah juga kami jadi tertarik buat masuk di sini. Iya. Ya mungkin seperti itu. Ya benar ya. Kalau Dinas Tenaga Modal dan Pelayanan Terpadu Sertifikat ini kita memang mengutamakan layanan di sini. Ada juga kalian kan pas masuk ke sini kan dulu tahu nggak sih DPMPTSP itu apa? Sangat tidak. Oh, nggak tahu. Oh, tahunya cuma pas baca itu penanaman modal. Penanaman modal nggak tahu tentang apa itu penanaman modal. Jadi saya kira ini kayak orang kayak buat usaha atau buka nanam uang atau gimana itu modal kan kiranya jadi Iya, gitu iya. Pak. Tanggapan pertama kalian begitu datang ke kantor DPMPTSP ini sudah memberikan pelayanan yang ramah ya? Ya benar sekali. Dan selama ini nih sepanjang kalian sudah magang, menurut kalian apa sih yang masih harus diperbaiki dari DPMPTSP Kaltim? Tadi kan tanggapannya pertama datang sudah ramah, tapi setelah kalian merasakan langsung magang di sini, menurut kalian tuh apa sih yang masih perlu dibenahi nih dari DPMPTSP Kaltim untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat? Ya, karena kemarin ada bincangan dari Mas Bagus ya, masalah situs webnya yang agak bermasalah. Nah, mungkin itu mau kita coba perbaiki sebisa mungkin. Itu dengan basic ilmu yang kalian sudah punya ya, Iya. selama kalian kuliah di UMKT, berarti kalian akan membantu tenaga teknis kami untuk memperbaiki situs web gitu ya. Untuk selain Mungkin itu nih, bukan membantu sih bahasanya Bu, sama-sama kayak cari ilmu lah. Karena kan mungkin kalian di sini ada yang lebih berpengalaman, sharing ya. Berarti kan kalau kayak gitu kalian sudah punya ilmu tentang website. Ya, Kalau lumayan. belajar tentang website ini basicnya apa sih? Aplikasi yang kalian gunakan? Apakah kayak Laravel atau aplikasi-aplikasi sejenisnya gitu?
VS Code, virtual studio code. Biasanya dia nggak tahu, dia aplikasinya bebas random biasanya lah. Random ya? Ya kita kayak disuruh dari kampus itu mau buat aplikasi apa, terus kita codingnya bisa melalui VS Code, Visual Studio ya. Anaconda atau Jupyter. Harapan kalian apa? Harapan kalian sebenarnya waktu magang di sini tuh Pengen apa sih? Pengen ngerjain apa gitu? Sebenarnya tuh pengennya sih lebih ke arah mungkin yang berhubungan dengan jurusan kami ya, kayak mungkin server, perbaikan website, pengembangan gitu. Seperti kayak gitulah yang keamanan jaringan, data mining. Bukan kayak nge-scan. Analisis data. Awalnya datang, lah nih kelihatannya gini, tapi ternyata bosan juga, ternyata kayak gak masuk aja lah Bu dari jurusan kami. Mau cari juga lah ilmu, soalnya sayang kalau kita PKL cuma gini-gini doang rasanya. Kalau di DPMPTSP sendiri ada beberapa bidang yang menangani website itu di layar informasi Mas ya, di layar informasi perizinan. Terus ada juga kita punya aplikasi di dalam situ tentang terkait investasi. Ya mungkin kalian bisa mengakses kayak website kita kan dpmptsp.talkiprof.id, lalu ada FPTSP itu punya perizinan fptsp.talkiprof.id, lalu ada Simosi ini punyanya bidang promosi, lalu ada Sipintar yang punya bidang pengembangan, dan Kawal Investasi punya bidang dalam. Lalu juga ada aplikasi terbaru dari punya kementerian namanya Sri Kandi juga. Jadi mungkin kalian bisa kayak menganalisis aplikasi-aplikasi tersebut kurangnya di mana sih, terus ibaratnya tampilannya gimana, apakah ada bug sistem ketika kalian mengakses atau enggak gitu. Mungkin lebih ke situ sih kalau memang jurusan teknik informatika ya. Iya. Kan sudah banyak aplikasi nih yang DPMPTSP punya. Kalian waktu di kampus ada nggak sudah pernah disuruh bikin aplikasi-aplikasi gitu? Pernah. Pernah aplikasi-aplikasi simpel gitu? Pernah. Pernah ya? Pernah. Jadi Tapi aplikasi dia tuh semacam tugas akhir. Jadi buat berkelompok disuruh buat aplikasi bebas, aplikasinya apa aja. Nanti kayak dicoba diimplementasikan lah. Jadi aplikasinya masing-masing ini satu kelompok atau beda kelompok? Satu kelompok kemarin. Kebetulan kemarin satu kelompok dan kami buat aplikasi laundry. Iya benar. Iya itu aplikasinya tentang apa ya laundry? Kalau saya boleh tahu. Kalau saya mikirnya kalau laundry itu tentang sistem penunjukan keputusan mungkin. Jadi misalnya kayak beratnya 2 kilo tapi harganya segini, gitu ya. Kalau yang saya pikir dari kepala saya ya. Mungkin bisa jelaskan aplikasinya gimana? Oh berarti Kayak sistem kemarin tuh sistemnya kayak lebih ke arah kayak kasir sih. Perhitungannya yang masuk barang bagaimana kayak gitu sih sistem kayak kasir. Berarti lebih kayak otomatis ya. Lebih Kan kita otomatis. pelanggan data volunteer 7 kilo, terus dari sistem langsung otomatis tuh harganya sekian. Dengan pemilihan reguler atau ekspres gitu. Iya benar. Oh. Pakai aplikasi apa untuk bikin ini? Android Studio. Android Studio. Iya, Android Studio. Itu kalian butuh budget nggak ngembangin aplikasi kayak gitu? Enggak sih gratis, karena aplikasinya sudah ada di Google, tinggal di-download, baru dijalankan aja. Terus datanya kalian ngambil dari mana? Data-datanya untuk aplikasi itu? Datanya ada di YouTube ya, ada tutorial di YouTube. Baru cari di Google lagi data-data laundry-nya. Jadi kalian nggak ngambil di lapangan drill gitu ya? Misalnya kayak kalau laundry A, laundry B, laundry C, kan masing-masing ibaratnya masing-masing tempat tuh punya masalahnya masing-masing. Dan ibaratnya kan kalian membuat sistemnya untuk menyelesaikan masalah tersebut kan? Gitu. Datanya dari laundry, tapi Codingannya. Codingannya dari coding aplikasinya dari YouTube, data-datanya dari laundry A, laundry B, laundry C. Berarti istilahnya pembuatan aplikasi itu secara otodidak ya? Ya, Artinya otodidak. nggak diajarkan di kampus ya, tapi kalian bisa Mengembangkan proses lagi, sendiri, ya, dasar mengembangkan sendiri. lagi. Menurut kalian aplikasi seperti itu bisa nggak dipakai diterapkan di PPMPTSP atau di dinas gitu? Misalnya kalian kerja nih, entah itu di pemerintahan atau di luar instansi pemerintahan, kira-kira aplikasi itu bakal bisa dikembangin nggak? Yang seperti itu? Menurut saya sih bisa untuk register masuk izin usaha, pemodalan itu bisa. Terus untuk keamanan data menurut kalian penting nggak? Karena kan untuk DPMPTSP Kaltim ini kan kita sangat menjaga ya namanya data pribadi, data perusahaan dari pelaku usaha supaya nggak bocor ya. Menurut saya sih terjamin karena itu menggunakan aplikasi dari Linux ya, itu sudah terjamin.
Berarti database-nya kalian menggunakan SQL ya? Ya, Yes, SQL database. Mereka kan kebanyakan sekarang sistem mendaftarnya pakai aplikasi atau lewat website gitu lah. Iya benar. Jadi untuk memudahkan buat para apa lagi bahasanya? Masyarakat, buat masyarakat untuk register atau semacamnya seperti itulah. Iya benar sih. Kalau untuk aplikasi ini memang harus ada layanannya. Jadi kalau aplikasi itu memang harus ada kayak pelayanannya. Contohnya kayak rumah sakit kan bisa kita daftar via online. Iya, Jadi kita benar. data tuh nggak perlu ngantri lagi. Perlu ngantri. Nah itu kan salah satu kemudahan dalam ibaratnya dunia digital ini. Dan juga banyak saat ini sudah banyak AI juga kan yang sudah ada di internet itu. Iya, Bahkan AI. Integration bukan? Ya kita dasar dari artificial intelligence. Iya. Dan juga kan contohnya aja kayak kita nanya apa bisa dijawab juga oleh Langsung, sistemnya. Ya contohnya kayak chat GPT. Iya, iya. Jadi kalian kapan-kapan harus coba tuh Aksesnya. ya akses untuk misalkan sebagai pelaku usaha atau sebagai pemohon, kalian mencoba tuh mendaftarkan izin. Menurut kalian nanti ya kasih masukan ke kami, menurut kalian itu sudah memudahkan belum sih untuk tahapan registrasi atau tahapan daftar secara online seperti itu? Karena kan kalian basicnya teknik informatika ya, berarti bisa kasih masukan tuh ke kami, misalkan oh ini terlalu panjang nih proses daftarnya, oh ini kurang aman nih. Terus juga terkait tampilan kan juga Ya. kayak tampilannya oh kurang menarik nih. Kurang menarik. Jadi kalau menariknya itu seperti apa kalian bisa ngasih masukan juga. Kan kebetulan di DPM PTSP ini semua sistemnya kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Salah satunya kalau untuk aplikasi perizinan itu kita bekerja sama dengan PT Grab Kalimantan Nusantara. Jadi kita biasanya maintenance-nya itu mungkin setiap minggu sekali ada maintenance juga dari pihaknya. Karena kan terkait sistem ini memang rawan ya. Iya. Jadi ibaratnya security sistemnya harus ditingkatkan lagi. Kira-kira kalian punya hadiah nggak buat DPM PTSP Kaltim? Jadi artinya bukan hadiah dalam bentuk barang gitu ya, Iya. tapi sesuatu yang bisa terus bermanfaat tuh. Bermanfaat ke depannya. Mungkin ada sih untuk kedepannya, cuma kan kita kan masih belum melihat lah untuk aplikasi-aplikasi dari DPM PTSP ini, masih websitenya. Terus setelah kami lihat nih websitenya itu, sebenarnya ada yang harus kami perbaiki gitu. Ada hal yang kami lihat tuh kayak kurang gitu. Itu untuk yang aplikasi Untuk yang website, baru. untuk websitenya. Itu yang sudah existing ya bahasanya. Kalau maksud saya itu sesuatu yang baru gitu. Seperti yang belum ada. Yang belum ada, maksudnya kalau existing kan artinya kalau kalian punya masukan kan kita bisa sounding ke pihak ketiga. Tapi kalau misalkan sesuatu yang baru kan artinya Kita ide buat kalian gitu. inovasi. Saya kayak keresahannya siapa tadi? Imran. Iksan. Iksan. Misalnya di Iksan kan datang-datang ke DPM PTSP disuruh scan tuh. Ada ide nggak sih misalkan dengan segitu banyaknya berkas yang harus di scan gitu? Ada nggak ide kalian buat kayak digitalisasi gitu, arsip gitu? Jalan itu Juga kebetulan di sini kami berlima nih belum ada kayak buka aplikasi tentang DPMPTSP-nya. Nah, jadi kami kurang tahu sudah ada aplikasi apa aja yang sudah berjalan di sini. Kemungkinan setelah kami buka mungkin kami baru tahu ada inovasi apa yang kami harus buat. Ya, mungkin ya belum ada lah. Dan sekiranya kami ada di pemikiran kami juga mungkin nanti bisa kami implementasikan juga. Semoga. Nanti kalian ini setelah lulus lebih apa ya? Lebih tertarik untuk kerjanya di bidang apa nih? Misalkan kayaknya saya lebih ke pemerintahan nih karena ngerasa kayak informasi di pemerintahan ini masih kurang atau masih minim gitu ya. Atau lebih kayak lebih baik ke swasta nih karena cuannya banyak gitu kan. Cuannya banyak. Nah, kalau kalian sendiri nih misalkan satu-satu nih, kalian lebih prefer kemana sih? Pemerintahan atau swasta? menurut saya sih lebih ke pemerintahan ya, supaya lebih mempermudah masyarakat lah. Ada banyak kurang di bagian informasi, saya akan memperbaiki lah pelayanan masyarakat. Mulia sekali, tepuk tangan. Kita tandain ya, ternyata dia pas lulus. Catat blacklist langsung blacklist. Kalau saya masih belum tahu kemungkinan karena dua-duanya tertarik. Dua-duanya Mana yang nerima ya? Yang kita coba dulu mana rezekinya. Kalau semuanya bakal majukan masukan lamar di sini dan di sini di mana yang mau menerima mungkin di situlah dulu buat cari pengalaman pertama kali buat bekerja. Bisa. Jadi kita coba lubang 1, lubang 2, Iya, benar. ya, 1 masuk
berprogres lah yang dibilang ya. Satu masuk alhamdulillah, nggak alhamdulillah masuk. Coba lah. Coba. Bisa. Tepuk tangan juga dong. Coba untuk- semuanya. Bisa. Kalau saya sama mungkin mencoba keduanya, yang mana rezekinya di situ alhamdulillah. Kalau nggak ada rezekinya jangan lah. Doakan ya. Oke. Tepuk tangan juga dong. Jadi gimana Juli? Pemerintahan ya. Mungkin lebih ke arah swasta sih, karena ya keluarga lebih banyak ke arah pemerintahan. Jadi saya mau lebih beda lah, lebih mencari ya, hal yang berbeda lah dari keluarga saya. Terus lebih mencari cuan. Realistis banget ya. Realistis sekali, tepuk tangan juga. Ya, kalau dari saya sih coba semuanya, tapi kalau lebih tertarik di freelance lah. Ya, Freelance, swasta. Swasta juga. Mungkin apa-apa kalau misalkan pemerintah mau nyewa ya ke pemerintah, mungkin ke swasta mau nyewa ke swasta juga. Jadi ini salah. Keren. Deklarasinya. Jadi apapun itu ya, mau pemerintahan atau swasta, pastinya kan semoga pekerjaan yang dikerjakan itu tetap sesuai niatnya ya. Amin. Maksudnya tetap, walaupun di swasta tadi kan tetap ingin membantu masyarakat, tapi versi di swasta. Di swasta. Lebih bermanfaat lagi ke depannya, masa depan lebih sejahtera. Ya, semoga ilmunya juga tetap terpakai ya. Artinya teknik informatika semoga tetap dilanjutkan nih di Dilanjutkan. jenjang selanjutnya. Apalagi juga Kaltim, bicara Kaltim ada Ibu Kota Nusantara. Ya. IKN, benar. Tidak IKN. Jadi mengenai isu IKN ini, apalagi teman-teman sebagai apa namanya yang lahir dan besar di sini, Putra daerah. Pasti bakal bisa banyak lebih inovatif lapangan lagi, kerja. mengutamakan inovasi-inovasi yang berbasis digital marketing ini sangat penting untuk IKN ini. Ya, artinya kita punya putra daerah yang berpotensi lah ya Berpotensi. untuk terlibat langsung di pembangunan IKN. Jadi bukan cuma Jawa orientis ya, bukan berarti orang Jawa semua yang Iya. datang ke IKN, tapi kita ini Iya. sebagai putra putri daerah harus bisa ikut terlibat langsung Terlibat serta langsung. untuk pembangunan. Tidak hanya menjadi penonton. Tidak hanya menjadi penonton, tapi Sumbang. juga terlibat langsung dengan sumbangan pemikiran tadi kan, dengan bakat dan sebagainya. Oke, satu kalimat untuk DPM PTSP Kaltim dari Rohman. Oke, dari saya pribadi semoga ya dengan hadirnya kami di sini ya, sistem pengembangan dari aplikasi atau website bisa kami bantu dan bisa makin bisa lebih mempermudah masyarakat lagi. Ya, Dalam mengakses ya, benar. Mengaksesnya. Kurang lebih. Satu kalimat, harapan boleh, doa boleh, pokoknya tertarik. Harapannya sih semoga di DPM PTSP ini kami di sini berlima dapat mendapat ilmu yang banyak lah untuk masa depan kami. Mungkin tidak hanya dari teknik informatika, namun dalam investasi atau dalam hal seperti itu. Harapannya mungkin sama-sama aja ya. Nggak boleh sama. Ada ini ya, yang tengah ini tadi. Nggak boleh sama. Ya lepas terus. Ya, tapi kalau bahasa Cina lagi lancar ya. Oke, bahasa Cina boleh ya? Nggak bisa bahasa Mandarin. Jangan Pak, jangan. Betul lah. Ni hao. Harapannya semoga saya dan teman-teman saya panjang umur. Kami nggak didoain. Saya nggak mau jadi dulu ya mereka. Berlima aja didoain. Harapannya sih ke depannya semoga nggak scan lagi. Oke. Semoga Kayaknya ada dendam pribadi kan. Personal. Nanti kita akan jadi dulu. Personal. Jangan scan. Jangan Anak scan. magang jangan scan. Jangan ya. scan aja. Jangan Betul. scan aja. sesuai dengan prodi kami. Setuju bro. Setuju Keahlian. Keahlian. Hari pertama soalnya udah Udah kacau Pak. Raihan. untuk saya pribadi terima kasih lah untuk sudah menampung saya dan teman-teman di bisa PKL di sini DPM PTSP. Untuk kedepannya sebenarnya saya lebih setuju untuk bisa
dapat tempat di sini kayak sesuai dengan prodi kami lah, supaya bisa menambah wawasan kami, pengetahuan kami, mungkin berbagi sharing sama kakak-kakaknya yang udah lebih paham lah daripada kami. Tapi sebenarnya mungkin ini masih awal, nggak apa-apa buat kami, kayak lumayan buat pengalaman kami gimana sih dunia kerja itu melatih mental dan ya Fisik. Enggak. Melatih mental buat kami lagi di dunia kerja kedepannya, agar gak kaget buat sudah nanti pas kerja di hari-harinya kayak canggung gimana ini kerja, nggak bisa bersosialisasi, mungkin seperti itu. Udah. Udah tuh. Kenapa nih Vin? Udah. Harapan saya sih ya selama magang di sini, mudah-mudahan kami semua dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lah kepada masyarakat, mungkin dapat memberikan pengetahuan yang sudah kami dapatkan selama kuliah untuk membantu mengembangkan di Amin, ya Allah, amin. Amin, ya Allah. Ketahuan kami mau beli lagi doang kan? Kawan. Amin, ya Allah. Sarjana agama. Kita pengadilannya. Di rescue. Apa lagi? Mungkin adik-adik tadi merasa scan aja gitu ya, nggak relate sama Tapi jurusannya. foto dulu Kak, tapi jangan tiba-tiba kami ngomongin langsung dikasih tugas yang banyak. Tapi kita kan enggak. Ya maksudnya kita kan sharing nih, Iya. sharing Nanti ya. kita akan bahas habis ini, kita beri ada tumpukan. Kita nggak ini kita lakukan. Kita titikkan diri. Jadi kalian ngerasa kayak masuk ke sini scan aja, tapi kalian harus belajar dari hal kecil. Iya, benar. Artinya Nah, ketika kalian nanti masuk entah Dunia itu di kerja, pemerintahan, entah itu di swasta, pasti kalian akan memulai sesuatu dari administrasi Iya, kan. benar. Jadi walaupun kalian misalkan sudah pintar ya, udah basicnya udah IT, kalian nggak akan bisa terlepas yang namanya administrasi yang rapi, yang Nah, bagus, ya kan, yang tertata. Artinya itu sebenarnya tetap jadi bekal kalian juga. Mungkin di minggu pertama, kedua, ketiga ya masih berkutat yang administrasi. Jadi kan kalian dengannya kan tahu nih, oh ternyata tahapan untuk kita dapat administrasi yang bagus itu kita perlu nih memperhatikan suatu berkas, dokumennya harus lengkap, gitu. Harus terdigitalisasi, harus diarsip dengan baik. Sebenarnya itu jadi ilmu juga buat kalian, walaupun secara nggak sadar ya, mungkin kalian ngerasa wah ini nggak relate nih, saya basicnya teknik informatika gitu kan, wah ini sama sekali nggak masuk nih dengan kerjaan yang scan. Tapi sebenarnya secara nggak langsung nanti kalian akan belajar dari hal-hal seperti itu. Ya pasti itu nanti akan bertahap gitu kan. Dan Ya. podcast ini adalah bagian dari pemecah, dan saya pun sendiri baru tahu bahwa oke, ada ide-ide yang cukup cemerlang kayak tadi bisa punya aplikasi, nanti kita bisa relate-kan dengan program di kita, ada beberapa bidang ini, kemudian ada ide-ide ini bagus gitu. Ini pun juga nanti sama teman-teman yang lain, termasuk teman-teman SMK, kita pacu untuk idenya apa, tolong beri suntikan kami ide dan ayo kita kerja bareng Ya. gitu. Mungkin nggak bisa di belakang layar, ya Iya. bisa aja misalkan di depan layar. Misalkan Iya. kalian menciptakan suatu inovasi yang langsung dirasakan masyarakat, Iya. yang langsung diterapkan di front office gitu. Artinya kan yang ngerasain bukan cuma DPMPTS Kreatif, tapi juga masyarakat dalam hal ini pelaku usaha. Bagus langsung sudah sama-sama nyaman, kalian juga nanti dapat ekpos di situ. Ekpos bahasanya apa ya, terlalu sulit. Mendapatkan sama-sama mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan suntikan ide dari teman-teman ini. Dan podcast ini bagian dari sharing. Makanya nanti kita akan buat ke depannya itu setiap pekan kalian kalau ada unek-unek sampaikan di podcast. Dan langsung host sama narasumbernya dari teman-teman langsung. Sehingga pecah apa idenya nanti kita akan mendengarkan di sini. Ya mungkin kalau pegawai DPMPTSP kan sudah terlalu bingung dengan pekerjaan yang ada. Iya. Kalian kan yang datang ini pasti lebih fresh gitu kan, lebih merasakan nih kalian jiwanya sebagai pendatang ya, sebagai tamu gitu. Jadi kalian, sebenarnya kalau kita punya rumah, kita pasti udah nyaman nih dengan rumah kita sendiri kan. Iya. Walaupun itu berantakan Iya. gitu kan, walaupun itu istilahnya nggak karuan bentuknya, ya udah kita nyaman aja. Iya. Tapi kan Iya. begitu kalian jadi sebagai Pendatang tamu, baru. Iya. pendatang baru pasti kan ngerasa ini kayaknya harus digeser nih, Ya, ini harus sisi mana yang perlu diperbaiki, dan Ya. saya mulai boleh setiap hari itu nonton film misalkan di ruangan. Saya juga beri kritikan ke teman-teman.
saya beri kritikan ke teman-teman untuk bisa nanti ke depannya lebih aktif bertanya. Boleh dong kita saling share, saling saling serius bahwa kita nggak bisa sukses itu hanya dengan leha-leha, bahasa gaulnya gitu. Tidak ada orang yang di dunia sukses itu hanya aku pastikan tidak ada. Oke, mungkin kita cukup ya. Nanti udah dengar Nanti kita sambil- di lain waktu kita sharing lagi nih, sharing gitu, tukar pikiran, tukar informasi gitu ya. Ya kedepannya juga untuk DPMPTSP yang lebih baik. Ya. Walaupun pembicaraan ini santai, tapi tentunya pasti ada ide di dalamnya. Pasti ada tukar informasi. Oke teman-teman, sobat investasi, demikian podcast DPMPTSP Kaltim bersama teman-teman dari UMKT. Semoga kita bisa memberi manfaat melalui podcast ini dan juga teman-teman bisa lebih memberikan output yang baik kepada DPMPTSP, kemajuan dalam melayani para masyarakat yang ingin mengurus perizinan di DPMPTSP Kaltim. Sampai jumpa di perjumpaan podcast episode lainnya dan sampai jumpa. Bye. Jangan lupa like. Menyapa.